Oke, bro. Oi. Balik jam berapa lagi lu? Wah, balik masih lama bro. Masih sama kayak semalam nggak baliknya? Masih. Sama kayak podcast yang lalu jawabannya? Masih Masih. sama. Belum. Iya, lu belum ganti baju dari kemarin, podcast kemarin. Kalau gua udah ganti, bro. Udah kan. Jadi gimana, bro? Baju gua lebih dari satu ini. Oh, kayak begitu? Iya, gua Wah. kan sekali beli kalau ada model yang suka 5, 3 gitu bro. Sama kayak ini dong, baju dalam. Oh, baju dalam warna-warni beda-beda. Kita nggak usah ngomong Selesai. hukum dulu nih, sedikit Ya. ngomong yang sosial, penyakit sosial lah. Main ngacak, main slot, apa bilang itu ngacak-ngacak apa main ya slot lah ya. Poker atau slot apa sih gua Nggak ngerti juga yang naga-naga, dragon apa semua itu kan, yang suka di iklan di handphone kita banyak. Itu ditangkap yang menjudi online, yang ditangkap yang orang-orang yang ke bawah. Bukan menengah ke bawah, ke bawah, ke bawah. Rakyat kecil lah ya. Iya, rakyat kecil, ke bawah, yang perlu dibantu. Iya. Sedih juga. Iya. Udah istrinya pasti ngomel di rumah gara-gara uangnya udah dibuat beli rokok, dibuat judol. Padahal tujuan orang itu main judi, bro, berharap bisa cepet dapat duit gede, cepet kaya gitu. Itu fakta empirisnya belum pernah bisa Ya kan dibuktikan, bro. dia pengen instan. Iya, Orang iya. namanya judi kan. Ya dari zaman nenek moyang kita ya belum pernah dibuktikan secara ilmiah membuat kaya, bro. Yang kaya ya bandarnya. Mungkin ada 1-2 mungkin ya bro yang pernah kaya, cuma habis itu ya jatuh miskin lagi. Pernah. Karena dia tidak belajar manajemen keuangan. Jadi begitu dapat judi, Main judi lagi. Bukan main judi lagi, kaget belanja kemana-mana habis lagi Habis juga. duitnya gitu. Aduh, ya udahlah. Kita nggak usah main judi lah. Kita ada anak turun, bro. Bro, ini lagi yang menariknya buat kita ya sebagai penikmat hukum, pemerhati hukum, plus kita juga sebagai orang yang terjun langsung dalam dunia hukum. Ini kan ada artis-artis yang diduga endorse judi online. Tapi kalau kita lihat videonya, ya dia ngomongnya ini ada game online, Game online, gitu. iya. Ya kalau kita lihat rumusan pasalnya, gue baca ya nggak ada yang bisa hafal nih rumusan pasalnya kecuali orang-orang yang tiap hari berkutat dengan undang-undang yang sama. Iya. Ya. Kita coba rumusan pasalnya nih. Undang-undang ITE 11 2008 yang udah dirubah juga pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27 ayat 2. Setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ngeri bro. Mananya? Yang 27 ayat 2 ini lebih ngeri lagi. Promosi judi online juga diatur pada pasal 27 ayat 2 UU ITE. Pelaku yang melanggar larangan ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun Bude. dan atau denda paling banyak tadi 1 M, sekarang 10 miliar. Gimana, bro? Ya kalau menurut gua sih masalah judi emang masalah klasik ya, dari dulu sampai sekarang itu pasti tetap ada gitu. Cuma kalau sekarang berhubung ada undang-undang ITE, jadi masuknya kan pada delik khusus gitu. Padahal di KUHP juga sebenarnya udah ada tentang perjudian gitu. Cuma sekarang dengan adanya undang-undang ITE ini ancamannya lebih tinggi dan dendanya lebih besar, penyidik cenderung lebih memakai undang-undang ITE dibanding KUHP gitu. Nah, kembali kepada Kok memakai alasan memakainya karena dendanya lebih besar sih? kalau menurut gua bukan karena masalah denda, karena ancamannya di bawah 5 tahun penyidik bisa melakukan penahanan. Bro, gitu. Ya, terus keuntungannya apa kalau penyidik nahan? Ya keuntungannya ya si pelaku nggak bisa kemana-mana bro kalau udah ditahan. Nggak kabur lagi, nggak menghilangkan alat bukti. Habis itu nggak kan berbuat itu. kriminal lagi. Iya. Lebih safe masyarakat. Insya Allah. Oke. Bukan masalah lebih safe juga bro. Nggak, maksud gua ya udahlah. Ya kita tahu lah apa maksudnya penahanan itu, bro. Cuma Tapi kan ya udah begitulah. Ginilah ya maksud gua, kalau masalah judi ini kan ibaratnya tuh pertama kan kalau kita telaah
itu kan sebenarnya merugikan diri sendiri, bro. Sama Iya. kayak orang pakai narkoba kan, yang dirugikan sebenarnya dirinya sendiri kan. Iya. Tapi negara mempidanakan orang yang merugikan diri sendiri. Iya. Jadi artinya kan setiap orang yang dipidana itu bukan hanya saja merugikan orang lain, tapi merugikan diri lu sendiri aja itu bisa dipidana. Iya. Nah, tapi kalau gua berpandangan setiap kasus khususnya yang delik-delik yang merugikan dirinya sendiri itu gua lebih mengedepankan solusi ya sanksi administratif dibanding pemidanaan. Denda. Gua lebih pada denda. Kan dan atau nih. Iya, Kalau rumusan dan atau itu gimana? Tes tahu dulu lah. kalau rumusan dan atau artinya bisa dipidana iya, bayar denda iya, bareng-bareng. Iya. Nah, bisa alternatif salah satunya. Tapi di sidang dulu dong. Ya itu harus disidang dulu. Oke, ya kita lihat lah tadi kan omongan gua awal tuh, ya beberapa yang diduga melakukan promosi itu kan atau memberikan informasi atau 27 ayat 1 atau ayat 2 lah, bisa kena salah satu gitu ya. Tadi ya dia kan ya kayak lu nggak pernah aja. Misalnya disajiin makanan gitu kan, emang lo tanya nih bahannya dari mana, saking seringnya lo makan gitu tiap hari, atau apa? Kalau lu lihat, oh oke, judulnya misalnya telur ceplok, tiba-tiba di dalamnya ada dikasih cabai banyak, tapi nggak kelihatan tuh. Tapi telur ceplok lo makan dulu dong, ya kan? Tanpa lo tahu. Ya ini kan bisa jadi begitu juga, bro. Endorse kan bukan satu, bro. Iya. Endorse banyak, apalagi ke public figure. Iya. Ya dia yang dia dikasih kata misalnya orangnya oke, terus dibilang oh ini udah terakreditasi nih, ya sekedar ngomong terakreditasi tanpa dicekking, Iya. ya dia baca aja itu Iya. skrip kayak orang baca prompter, Iya. ya itu kan dia nggak ngerti juga itu judi online, orang ngakunya game online kok, dan ternyata bener itu maksud gua di handphone, ya kalau pikiran orang yang baru yang tadi secara cepat berpikir tanpa cek recheck ya dia langsung udahlah game online, Iya. atau bentuknya kayak game juga gimana? Ya maksud lu mempertanyakan status orang yang mempromosikan ini, Betul, alasannya gitu. alasannya karena dia tidak tahu kan. gitu. Iya. Nah, jadi memang harus dibuktikan mengenai ketidaktahuan si orang tersebut gitu. Nah, ini kan bisa dijadikan alasan bro kalau setiap misalkan diperiksa, oh ya saya nggak tahu itu ternyata judi online gitu. Nah, kita harus uji nih apakah benar orang itu tidak tahu dengan kapasitas dia sebagai orang dewasa dan public figure gitu kan, dia gampang untuk membedakan antara game dengan judi kan. Kalau game kan jelas, walaupun sekarang game ada yang deposit tapi kan tidak ada keuntungan yang diharapkan dari main game itu kan. Game hanya ekspektasi target kita sampai ke level mana sih gitu kan, itu yang dicapai dari permainan game online. Tapi kalau judi kan jelas ada yang diharapkan, berharap kita main bisa berharap dapat untung berkali-kali lipat gitu. Sebenarnya gampang kalau untuk menguji dia tahu atau tidak, karena pengakuan dari seorang terdakwa itu kan tidak sepenuhnya menjadi acuan bahwa orang itu bersalah melakukan perbuatannya gitu bro. Nah jadi yang harus kita pastikan adalah ketidaktahuan dia apakah betul-betul tahu atau pura-pura tidak tahu. Nah itu yang harus kita membuktikan pura-pura juga kan itu yang bisa, ya mungkin ada ya teknik-teknik penyidikan. Ini pura-pura apa enggak kan arahnya kemana gitu kan, dengan konsistensi pemberian keterangan, pemberian kesaksian, ya kan itu kan ketahuan juga. Ya cuma tadi yang masalah endorse kan banyak, terus yang memberikan juga banyak nih, yang memberikan endorse di Instagram atau di media sosial para public figure ini, ya kadang-kadang kan gini juga, oh yang melakukan banyak kok, ternyata sama-sama game online. Bisa aja gini, maksud gua bro, pertama ada si A gitu, public figure A melakukan endorse terhadap judi online ini yang terselubung sebagai game online. Dia bisa dong ngasih tahu public figure si B gitu, kita udah oke kok nih di endorse oleh dia. Nah yang ke orang ketiga juga kita udah oke kok. Kurang keempat, kelima, keenam, sampai ke 20-an sekarang, atau bahkan lebih. Walaupun setahun yang lalu juga udah terjadi begitu. Dan ini kan berulang aja. Dan gue yakin duitnya nggak sedikit itu untuk endorse itu. Ya ini gimana? Kan begitu. Bisa aja kan ada serangkaian tipu muslihat dimulainya gitu bro. Akhirnya kita ya namanya cuma game online, terus dilihat angkanya oke, dan ternyata tadi gue bilang ya bener di handphone kayak main game juga. Dan kita kan nggak mainin dulu,
gitu. Bisa misalnya endorse. Gimana bro? Ya bisa lepas nggak? Ya kalau itu sih gua rasa ya kembali ke konteks penafsiran dari pasal itu. Karena kalau kita bicara penegakan hukum, kita jangan hanya membaca sebuah teks, bro. Makanya itu gue selalu bilang teks itu harus bisa berdialektika dengan konteks, bro. Jadi kalau kita baca suatu undang-undang, ya lu nggak perlu jadi sarjana hukum, lu cukup sarjana perundang-undangan kan. Oh pasal sekian. Sarjana bunyinya perundang-undangan ininya apa? Apa namanya gelarnya? Ya itu Sarjana hukum SP, juga. SP, bro. Sarjana hukum juga. Nggak ada, bro. Maksud gua gini, lu harus bisa bedakan mana sarjana hukum, mana sarjana perundang-undangan. Kan sarjana perundang-undangan itu nggak ada. Nah, Iya. jadi maksud gua tuh gini, kalau kita hanya bisa baca pasal itu hanya sekedar tulisan teks, Ya. tapi lu nggak bisa baca nih konteksnya apa, Iya. ya itu lu nggak usah jadi sarjana hukum maksud Iya. gua. Jadi maksud gua lu kita harus kritis. Iya. Harus lihat penegakan hukum ini konteksnya orang ini melakukan perbuatan itu dalam rangka apa Iya. gitu. Nah terus kita harus lihat juga apakah dengan proses pemidanaan ini ada manfaatnya tidak buat kepentingan umum ataupun dengan si korban, misalkan kalau ada kerugian korban gitu kan. Sekarang sudah ada restoratif justice juga, bro. Ya, Nah, jadi cuma kalau mau memang- didenda nggak apa-apa dong. Ya nggak apa-apa kalau di situnya dan atau kan jelas di situ. Jadi nggak perlu dipidana juga gitu. Iya, kalau nggak diproses memang tadi kalau alasannya biarpun lalai gitu ya, Iya. misalnya atau ketidaktahuan, tapi ini kan banyak orang juga gitu kan. Iya, banyak orang ya, juga. dan ada tanggung jawab lah terhadap publik, bukan sekedar misalnya minta maaf, bahkan minta maaf pun nggak ada kayaknya ya. Iya. Ya hanya berjalan bisnis as usual aja, dan dia udah terima uang ya. Iya. Ya itu kan harusnya bagaimana terhadap ya uang yang dia terima, atau dia belum juga ada permintaan maaf dalam masyarakat, bahkan tidak ada pendidikan, bahkan kadang-kadang yang terlibat begini-begini itu dulu pada periode-periode lalu tuh selalu dijadikan duta, bro. Nah dulu kan ada juga tuh. Udah jangan lah, udah. Itu kan dulu, tapi ya Itu maksud nggak gua, ada ini tindak keresahan, lanjutnya lagi tuh, iya. yang itu. Jadi diapain enaknya gitu? Kalaupun lalai dan tidak tahuan, Ya kalau gua bilang sih udah denda aja lah. Tingkatkan denda kan jelas tuh 1M dan 10M. Jelas kan masuk kas negara tuh, bro. Iya, Menguntungkan iya. buat negara. ya jadi pendidikan juga buat Iya. masyarakat. Tinggal denda selesai kalau menurut gua. Tapi gini juga, bro, kalau memang pemerintah mau concern dengan pemberantasan judi ini, kan sebenarnya nggak repot, bro. Nggak perlu repot ya. Tinggal tutup serius situs judi seluruhnya. Tapi kan nyatanya yang kasus sekarang faktanya kan ada yang jadi backing judi online gitu. Jadi Iya. jangan hanya selalu menyalahkan masyarakat atau influencer yang mempromosikan, Iya, tapi pemerintah sendiri tidak ada tindakan tegas menutup situs judi online kan sama aja. Kalau gitu kenapa pemerintah nggak dipidanakan misalkan? Kan Iya. pemerintah nggak bisa dipidanakan. Ya kan nggak gitu. bisa punya imunitas, bro. Imunitas terselubung. Kecuali kalau jabatan tertentu yang jelas dia menerima aliran dana misalkan dari judi online atau dia sengaja membackup judi online, nah itu kan bisa Ya PPATK dipidanakan, gitu. dilaporkan lah, terus ditindaklanjuti sama penyidik, ya kan, sama yang berkepentingan aliran dana judi online. Itu aja sih sebenarnya. Pak Prabowo di kabinet merah putih ini juga kan punya inilah dia concern ya, karena udah parah banget, bro. Kalau kita lihat di jalanan, ya kasir-kasir yang jaga-jaga makanan gitu-gitu kadang-kadang main begitu, santai-santai aja. Ya jangan sampai ini terjadi main semacam. judi online kasir-kasir. Iya, bro. Lu nggak pernah lihat, lu nggak pernah. Gua nggak Lu nggak nyuruh merhatiin orang sih kalau kemana-mana. nggak merhatiin karena gua Bukan. nggak pernah judi sama sekali seumur umur. Oh, gue juga Jadi nggak nggak ngerti judi. judi gua. Nggak, karena gue kita kan concern terhadap kehidupan sosial, jadi harus mengikuti. Kalau lu berarti apatis, bro, itu namanya, bukan yang nggak tahu. Bukan ini gua nggak suka aja. Oh, karena iya, gambling itulah gitu. intinya. Tapi ada juga, bro, temen gua, bro, yang nggak ngerti perbedaan judi sama trading gitu. Nah kalau trading gua masih oke lah ya. Tapi ada yang bilang trading judi tuh, jangan-jangan Ada. ntar ada yang ngomong lagi judi Ada. online tuh trading. Ada Aduh. yang bilang kayak gitu. Ngaco. Ada, dibilang Iya. nge-slot katanya. Itu nggak usah sebutin namanya. Bro. Ya udah. Ya udahlah. Ya berarti begitulah. Ya mudah-mudahan orang bisa ambil manfaat dari diskusi kita. Ya sedikit banyak lah
kita sharing apa yang kita punya, Iya. ya kita punya kredensial dong. Saya ulangin lagi, punya kredensial untuk berbicara. Pertama, itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, amandemen. Sekarang udah ada amandemen, tapi nggak ada amandemen itunya. Pasal 28 kebebasan berpendapat. Yang kedua, kita juga sarjana hukum. Yang ketiga, kita lawyer. Terus kalau bukan kita yang ngomong, siapa lagi? Ya kan? Itulah peran kita sebagai praktisi hukum, harus saling Iya. mengingatkan. Thank you, bro. Oke, sip. Ya, Cabut. malam ini tidur, pulang jam berapa gitu? 3 lah. Oke, thank you.